halo, hai. Berjumpa lagi bersama dengan Pak Hans. Pada hari ini kita akan belajar materi pembelajaran tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pertolongan Tuhanlah kita boleh dapat diberikan kesempatan dan waktu untuk boleh dapat belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, Pak Guru berharap anak-anak bisa menyimak materi ini dengan baik selama Pak Guru menjelaskan materinya dalam video ini. Beberapa sumber energi tergolong tidak terbarukan, ya, tidak terbarukan atau akan dapat habis. Sumber energi tersebut memerlukan waktu yang lama untuk dapat dihasilkan kembali. Hal ini berbeda dengan sumber energi terbarukan. Apa saja contoh sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan? Nah, anak-anak lihat gambar-gambar yang ada di bawah, ya. Nah, dan bagaimana upaya penghematan energi dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti hemat air, hemat listrik, hemat bahan bakar, dan hemat kertas. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama, membuat teks petunjuk hemat energi dalam bentuk poster. Dan yang kedua, membuat poster tentang kewajiban menghemat energi listrik. Adapun sikap yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Nah, kita tidak hanya belajar tentang materi kita hari ini, tapi kita juga belajar tentang sikap, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Ketika Bapak Ibu Guru memberikan tugas dengan waktu yang sudah ditentukan, maka anak-anak perlu mengingatnya atau anak-anak harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas tersebut. Dikerjakan tepat waktu, jangan suka tidak tepat waktu atau tugas itu dikumpul tidak pada hari yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru atau waktu yang ditentukan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat poster dan kalimat-kalimat yang menarik di dalam poster untuk mengajak dan untuk menghimbau orang lain agar menghemat energi. Perhatikan teks berikut. Batu bara, sinar matahari, dan air terjun dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit energi listrik, baik dalam bentuk hasil pembakaran, panas alami, serta gerak. Panas matahari dan gerak air terjun merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan media panel surya dan kincir air atau turbin. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang diperoleh melalui proses penggalian dan harus dibakar agar penghasilan uap panas untuk membangkitkan energi listrik. Penghasil uap panas menghasilkan uap panas untuk membangkitkan energi listrik. Penggalian batu bara dan limbah, pembangkitan listrik tenaga atau PLTU, lama-kelamaan dapat merusak lingkungan. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kamu dapat mengajak orang lain untuk menghemat energi melalui poster. Anak-anak juga dapat menulis petunjuk cara menghemat listrik. Perhatikan gambar berikut. Nah, bukalah tirai dan jendela saat pagi dan siang. Gambar ini juga ada di dalam buku cetak halaman 62. Anak-anak silakan perhatikan gambar ayo berhemat energi. Nah, ini adalah upaya yang dilakukan oleh anak-anak di dalam gambar tersebut, dan anak-anak juga yang belajar hari ini juga perlu mengikuti contoh dan teladan yang dilakukan di dalam gambar tersebut. Nah, ketika kita melakukan semua ini, maka kita juga sudah membantu pemerintah mensosialisasikan atau mengurangi penghematan penggunaan sumber energi yang akan habis dan yang tidak akan habis, yang sudah Pak Guru jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya.
Baik, kita lanjut. Hal yang perlu diperhatikan saat membuat poster, yang pertama, penulisan judul poster sebaiknya singkat dan jelas, ya. Yang kedua, informasi mengenai topik poster dapat diringkas dan ditulis kembali dengan tata bahasa Indonesia yang benar. Gambar sebaiknya sesuai dengan topik dan poster. Dekorasi atau penataan letak informasi dan gambar sebaiknya rapi dan mudah dibaca, ya. Jadi, penulisan poster itu sebaiknya singkat dan jelas. Kalimatnya itu tidak boleh bertele-tele, kalimatnya itu tidak boleh pakai kepanjangan. Yang pastinya singkat, maknanya itu tersampaikan kepada orang yang melihat atau membaca poster kita. Kemudian temanya atau topiknya juga harus sesuai dengan gambar. Kemudian harus disusun, ditata dengan rapi. Topiknya dengan gambarnya itu harus berdampingan, tidak boleh terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah, berhamburan, maka akan kehilangan arti dan maknanya. Nah, kemudian informasi dan gambar sebaiknya harus rapi dan mudah dibaca, ya. Jangan membuat kalimat yang sulit untuk dibaca atau jenis hurufnya sulit untuk dibaca. Nah, membuat poster tentang kewajiban menghemat energi listrik. Untuk menghemat energi listrik yang besar diperlukan sumber energi yang besar pula. Di pembangkit listrik, selain itu, pembangunan pembangkit listrik juga memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, kita dikenakan biaya listrik setiap bulan. Dengan membayar listrik, kita berhak menggunakan listrik untuk keperluan sehari-hari. Namun demikian, hak juga harus diimbangi dengan kewajiban, ya, memanfaatkan energi listrik secara bijaksana. Tidak banyak orang yang menyadari tentang hak dan kewajiban dalam pemanfaatan energi listrik. Ayo, ingatkan orang-orang di sekitar anak-anak tentang kewajiban mereka dalam menghemat energi listrik. Nah, anak-anak sudah membuat poster untuk mengingatkan orang lain di sekitar anak-anak dalam penghematan energi listrik. Nah, kemudian bagaimana dengan anak-anak? Apakah sudah anak-anak menghemat energi listrik di rumah? Ayo, lakukan analisis terhadap kegiatan sehari-hari, kemudian identifikasilah atau mencari tahu hal-hal yang dapat anak-anak lakukan dalam rangka menghemat energi, baik energi listrik maupun air. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, ingatlah kembali kegiatan yang anak-anak lakukan dari bangun tidur di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari. Buatlah daftar kegiatan yang anak-anak lakukan dalam satu hari tersebut. Contoh daftarnya ada di bawah tabelnya. Identifikasi peralatan yang anak-anak gunakan dalam kegiatan tersebut, termasuk yang menggunakan energi listrik. Identifikasi juga kegiatan-kegiatan yang memerlukan air. Nah, semuanya itu dituliskan dan anak-anak dapat lakukan untuk menghemat energi listrik dan air di setiap kegiatan yang anak-anak lakukan. Nah, kemudian dituliskan semuanya ya dalam tabel di bawah. Oke, contoh poster hemat energi. Ini adalah contoh posternya ya. Pastikan keran air itu selalu tertutup dan mandilah air ya secukupnya, atau mandilah dengan hemat air maksudnya. Jangan biarkan air terbuang sia-sia. Dalam mencuci juga anak-anak juga harus tidak boleh boros. Penggunaan airnya harus tepat, harus pas, ya. Kemudian di sini anak-anak juga kalau mencuci kendaraan itu, pada umumnya orang mencuci kendaraan itu langsung di air keran. Nah, ini adalah pemborosan ya. Ketika anak-anak ingin mencuci kendaraan, lebih bagus atau lebih baik dalam menghemat air, anak-anak pakai saja wadah atau ember ya. Cuci kendaraan yang anak-anak punya. Jangan membuang-buang air atau jangan boros air, karena suatu saat semua itu akan dapat habis dan kita akan mengalami kesulitan. Oke, ya, semua itu ada dampak positif dan negatifnya. Ketika anak-anak melakukan semua itu, anak-anak harus pertimbangkan apakah yang akan terjadi ketika kita tidak melakukannya dengan penuh kehati-hatian. Terima kasih, materi penjelasan untuk pembelajaran 4, tema 2, subtema 2 cukup sampai di sini. Anak-anak silakan hubungi Pak Guru, hubungi Ibu Suwarni
hubungi Ibu Elsie masing-masing dengan guru kelasnya. Jika materi-materi ini belum dipahami, silahkan bertanya pada Bapak Ibu guru. Terima kasih, sampai jumpa dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Tuhan memberkati. Dadah.